Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya yang di rumah sehat selalu ya. Ingat teman-teman, meskipun di rumah tetap jaga kesehatan, tetap pakai protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sebelum kita mulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, marilah kita mulai pembelajaran daring pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja untuk materi yang usai disampaikan, teman-teman simak ya. Ya, kita masuk di tema 7, subtema 1, muatan pelajaran IPS. KD 3.4 mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, adanya penyimpangan tanam paksa, dan munculnya pergerakan nasional. Saja kita masuk di poin pertama, yaitu kedatangan bangsa Eropa ke negara Indonesia. Yang perlu teman-teman tahu yaitu bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra yaitu sejak akhir abad ke-15. Bangsa Portugis yaitu bangsa Eropa yang pertama kali menjajah Indonesia. Nah, di sini adalah bangsa Eropa yang pertama kali mendarat di Indonesia, yaitu yang pertama adalah bangsa Portugis. Mendarat pertama di Malaka pada tahun 1511. Yang kedua yaitu bangsa Spanyol, pertama mendarat di Tidore tahun 1521. Yang ketiga yaitu bangsa Inggris, mendarat pertama di Ternate pada tahun 1579. Dan yang keempat yaitu bangsa Belanda, mendarat di Banten 1596. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Faktor-faktor yang pertama yaitu mencari kekayaan atau gold. Nah, kekayaan yang dicari bangsa Eropa yaitu adalah rempah-rempah. Rempah-rempah sangat mahal, semahal emas atau gold, karena dibutuhkan untuk obat-obatan dan bumbu masak, serta kebutuhan yang lain. Untuk yang kedua yaitu faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa yang kedua yaitu menyebarkan agama atau gospel. Bangsa Eropa mempunyai misi atau tugas suci menyebarkan agama di daerah kekuasaannya. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu mencari kejayaan atau glory. Bangsa Eropa berlomba-lomba mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya karena ingin menjadi negara yang jaya. Karena pada kala itu, barang siapa negara yang mempunyai tanah jajahan terbanyak itu adalah negara-negara yang jaya. Untuk yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut iptek. Perkembangan iptek pada kala itu berkembang pesat karena banyak penemuan dari para ilmuwan, yaitu penemuan adanya kapal laut, kompas, dan senjata-senjata perang lainnya. Nah, dari keempat faktor pendorong itu menyebabkan bangsa Eropa berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia. Oke, kita masuk di poin yang kedua yaitu penyimpangan tanam paksa. Nah, seperti kita tahu ya teman-teman, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847 pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch di Sumatera Barat. Nah, pada kala itu di Sumatera Barat penduduk dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada kolonial. Nah, tanam paksa juga diterapkan di daerah Minahasa, Lampung, dan Palembang. Nah, apa sih penyimpangan tanam paksa? Nah, seperti yang dijabarkan bahwasanya penyimpangan tanam paksa yang pertama yaitu kolonial Belanda memaksa rakyat menanam lebih banyak tanaman ekspor daripada tanaman lokal. Dan yang kedua, Belanda menyediakan tanah melebihi 1/5 tanah garapan untuk tanaman ekspor. Yang ketiga yaitu Belanda memaksa rakyat yang tidak memiliki tanah untuk bekerja melebihi 1/1 tahun. Yang keempat, waktu tanam paksa
melebihi waktu tanam padi. Yang kelima yaitu kelebihan hasil panen yang harusnya menjadi milik rakyat tidak dikembalikan ke rakyat. Nah, untuk poin yang keenam, poin yang terakhir yaitu kegagalan panen menjadi tanggung jawab rakyat. Jadi Belanda tidak bertanggung jawab atas kegagalan panen. Mereka maunya adalah hasil yang baik dan banyak, seperti itu. Nah, dari poin 1 sampai poin 6 itu adalah semuanya merugikan rakyat. Yaitu kita akan membahas tentang akibat penyimpangan tanam paksa. Yang pertama yaitu tanah rakyat terbengkalai. Yang kedua yaitu rakyat semakin menderita. Yang ketiga wabah penyakit merajalela, adanya kelaparan. Dan yang terakhir yaitu memaksa rakyat untuk mengungsi karena untuk menyelamatkan diri dari wabah penyakit yang merajalela. Belanda menerapkan sistem tanam paksa karena aksi penentangannya. Karena adanya kecaman dari berbagai pihak, termasuk tokoh Belanda, yaitu Douwe Dakker, atau dalam nama lainnya yaitu Multatuli, tanam paksa dihapuskan secara bertahap. Setelah tanam paksa dihapuskan, muncullah pergerakan nasional. Kita akan membahas tentang pergerakan nasional. Munculnya pergerakan nasional. Seperti yang kita tahu bahwasanya munculnya politik etis dan politik balas budi membuat perubahan di sistem pendidikan di Indonesia, sehingga melahirkan golongan terpelajar yang berperan dalam upaya pergerakan nasional. Golongan terpelajar melawan penjajah dengan membuat organisasi-organisasi berskala nasional. Organisasi yang memiliki cita-cita yang sama, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan dari penjajah. Secara umum, kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, penderitaan rakyat yang berkepanjangan, kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan, lahirnya kaum-kaum intelektual, dan adanya diskriminasi rasial. Sedangkan faktor eksternal atau faktor yang ada dari luar yaitu munculnya paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk di Indonesia, seperti paham liberalisme, demokrasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebangkitan nasional di Asia dan Afrika, semakin menambah semangat bangsa-bangsa yang lain untuk melawan penjajah. Yang ketiga yaitu adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pergerakan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa semangat persatuan dan kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pergerakan nasional di Indonesia yaitu ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Menurut sifatnya, pergerakan nasional di Indonesia dibedakan menjadi yaitu masa kebangkitan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Periode pada masa kebangkitan nasional yaitu pada tahun 1900-an. Pada masa radikal yaitu pada tahun 1920 sampai 1927. Sedangkan pada masa moderat yaitu 1930-an. Karakteristik organisasi pada masa kebangkitan nasional yaitu babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Sedangkan masa radikal yaitu pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah. Mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Sedangkan pada masa moderat yaitu pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah. Yang kedua yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Organisasi pada masa kebangkitan nasional yang pertama yaitu Organisasi Budi Utomo, Serikat Islam, Inside Parties, dan Organisasi Muhammadiyah. Contoh organisasi pada masa radikal yaitu ada Perhimpunan Indonesia, PI, Partai Komunis Indonesia yaitu PKI, dan
Partai Nasional Indonesia, yaitu PNI. Contoh organisasi pada masa moderat yaitu adanya organisasi Parindra dan organisasi Gerindo. Ya. Organisasi-organisasi pergerakan nasional ini sangat membantu dengan adanya pemupukan rasa persatuan dan kesatuan bagi seluruh bangsa Indonesia, sehingga perlawanan penjajahan tidak bersifat kedaerahan lagi. Selanjutnya yaitu kita akan mengenal tokoh-tokoh pergerakan nasional. Yang pertama yaitu ada Sutomo, Samanhudi, ada Tiga Serangkai, Muhammad Hatta, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Husni Tamrin, serta ada Dewi Sartika. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang berperan dari pergerakan nasional yang memberikan dampak adanya pergerakan nasional sehingga kita bisa berada di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, demikian tadi yang bisa Usaintri sampaikan. Apabila ada salah kata, Usaintri mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.